Ayo kita keluar dari koalisi. Gua anti paling bau. Kita keluar dari koalisi. Jabatannya apa, Bang? Saya sekretaris divisi advokasi Partai Demokrat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Amin amin ya robbal alamin teman-teman. Kali ini muncul satu nama yang menurut saya juga agak mengejutkan ya, di mana ada nama SBY yang kini terseret dalam putaran isu ijazah teman-teman. Ya teman-teman, ternyata ada yang bermain dua kaki dalam isu ijazah seperti mendukung, tapi sebenarnya dirinya lah dalang utamanya teman-teman. Sementara itu ada nama Denny Indrayana yang kini tiba-tiba muncul dan membela Roy Suryo CS. Yang sampai-sampai dirinya mau turun tangan untuk menjadi lawyer atau kuasa hukum dari Roy Suryo CS teman-teman. Tetapi setelah kita teliti, ternyata teman-teman, backgroundnya juga terkait atau sesuai dengan Partai Biru teman-teman. Nah ini menarik ya, ternyata diam-diam partai ini juga mendukung soal isu ijazah atau minimal diuntungkan. Karena kita tahu teman-teman di tahun 2029 kalau Pak Jokowi itu dibiarkan maka Pak Jokowi bisa memenangkan Pilpres dengan amat mudah teman-teman. Dan kemungkinan terburuknya bagi mereka adalah Mas Gibran bisa mencalon atau dijadikan cawapres lagi teman-teman. Nah, tidak menuntut kemungkinan apalagi sosok AHY yang kita ketahui kian hari karirnya yang terus saja meredup teman-teman. Tidak pernah lagi bersinar, kalah bersinar oleh Mas Gibran. Otomatis SBY harus menggunakan segala cara, mau itu cara yang bersih maupun mohon maaf ya, dengan cara yang gelap teman-teman. Untuk mencegah Jokowi dan juga Gibran maju di Pilpres 2029. Nah teman-teman, kita tidak akan terlalu banyak berkomentar, kita bakalan langsung simak dan menganalisis informasi yang akan kita tampilkan terkait apakah benar SBY terlibat dalam kasus ijazah. Kita akan simak dulu informasi selengkapnya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Mas Sato. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembukaan video ini, mari kita sama-sama menyaksikan potongan video dari Tribun sebagai bahan untuk kita mengupas tuntas apa yang akan kita bahas atau partai mana yang semakin kelihatan menonjolkan dirinya bermain di balik isu ini. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memutuskan menjadi kuasa hukum Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Menurut Denny, penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan pembungkaman terhadap warga negara yang bersifat kritis. Denny Indrayana, tersangka yang kabur ke Australia, memberanikan diri ingin membela residivis bersama teman-temannya. Tersangka membela residivis. Denny Indrayana, Anda dibuang ke Australia atau Anda kabur ke Australia. Selama ini, Anda 10 tahun atau 1 dekade, Anda adalah tersangka. Mas Sato akan beberkan ke semua masyarakat Indonesia. Mungkin pada waktu itu ada yang belum tahu siapa sosok Anda. Ataupun generasi-generasi terkini belum terlalu mengetahui siapa Anda. Tetapi, rekam jejak Anda tidak akan pernah bisa dibohongi. Denny Indrayana. Oke, mari kita bongkar bagaimana keterhubungannya Denny Indrayana dan Roy Suryo juga berlatar belakang partai apa. Kita lihat. Di sini, Mas Sato sudah merangkum dalam sebuah narasi dan mendapat sekian banyak informasi. Seperti biasa, Mas Sato akan selalu menyajikan yang valid kepada masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih untuk yang sudah mendukung. Kita mulai, mari kita bongkar. Ada yang penasaran? Ikuti sampai selesai ya. Keterlibatan Denny Indrayana membela Roy Suryo pada dasarnya menawarkan momen politik yang terlalu kebetulan untuk diabaikan. Publik bukan sekadar menghubungkan mereka sebagai dua figur dengan rekam jejak kontroversial, namun juga menyoal hal menarik mendekati ujung kasus yang sedang heboh kini ya. Kita semua tahu, keduanya punya sejarah panjang berada di orbit Partai Demokrat. Ya, sekali lagi, kita semua tahu bahwa keduanya punya sejarah panjang berada di orbit Partai Demokrat. Denny adalah mantan staf khusus yang dijadikan Wakil Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2011 hingga 2014 oleh SBY. Sedangkan Roy adalah ex-kader Demokrat, duduk di parlemen menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, dan pernah menjadi jubir dan representasi partai di isu-isu digital. Sudah semakin dekat hubungannya ya teman-teman. Dan kebetulan lagi, keduanya berseberangan secara politik dengan Pak Jokowi. Denny menjadi salah satu suara paling vokal terhadap pemerintah, terutama dalam isu hukum dan MK. Sedangkan Roy, pasca kasus Tupak Borobudur, juga sering memposisikan dirinya sebagai kritikus unggulan pemerintah. Nah, ini yang teman-teman mungkin terlewatkan ya, bahwa publik ataupun khususnya awak media juga mencatat bahwa keduanya punya rekam jejak perkara yang membentuk persepsi publik tertentu. Denny sempat terseret kasus dugaan hoax tentang bocoran putusan MK. Dia dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait informasi yang disebarkan mengenai putusan MK terkait sistem pileg. Nah, kedua orang ini hobinya hoax ya, hoax ketemu hoax.
Akhirnya jadi apa? Oon. Hoax ketemu hoax artinya oon ya. Iya, nggak ada data yang valid, nggak ada informasi yang valid. Antara hoax ketemu hoax ya oon, ya jadi keledung kayak keledai dungu gitu. Dan ini yang menghebohkan teman-teman bahwa sebelumnya di tahun 2015, Denny ditetapkan sebagai tersangka oleh Baris Krim Polri dalam kasus payment gateway untuk pembayaran paspor di Kemenkumham. Ya, kemudian Waduh, ini fakta yang cukup mengejutkan ya teman-teman ya. Ternyata kita ketahui kalau benar adanya Denny Indrayana itu sempat atau pernah menjadi kader dari Partai Biru yang terseret dalam kasus korupsi dan penyebaran informasi hoax teman-teman. Pantas ya ini Denny Indrayana yang mengaku lawyer internasional, ternyata buronan teman-teman. Waduh, kok bisa ya orang-orang seperti itu masih saja bebas teman-teman. Pantas ya dia kabur ke luar negeri, kalau dirinya di Indonesia ya pasti sudah jadi tersangka seperti Roy Suryo teman-teman. Bila bahaya kita keluar dari koalisi. Gua anti Malimbaut. Kita keluar dari koalisi. Jabatannya apa bang? Saya sekretaris divisi advokasi Partai Demokrat. DPP ya bang? Ya, DPP. Namanya bang? Namanya siapa, Pak? Namanya siapa, Pak? Bapak Demokrat, Pak. Denny Indrayana jadi pengacara Roy Suryo CS lawan kasus ijazah Jokowi. Ternyata pernah jadi wakil menteri di era Presiden SBY. Denny Indrayana ia pernah menjabat sebagai Wamenkumham tahun 2011 hingga 2014 dan sebagai staf khusus Presiden SBY di bidang hukum, HAM dan pemberantasan KKN pada tahun 2008 hingga 2011. Dan kasus ini disinyalir merugikan negara sebesar 32,09 miliar. Sampai detik ini ya, 1 dekade, seorang tersangka membela residivis. Kita lihat dulu videonya, bagaimana dulu dia sangat heboh ya, pemberitaan mengenai seorang Denny Indrayana yang akhirnya kabur ke Australia, sama seperti Roy ya, waktu itu ya, kabur ke Australia ketika diserang oleh netizen, kemudian balik lagi Indonesia ya, alasan bukan kabur ya, dan sebagainya. Pokoknya itulah cara mereka untuk menghindari dari sekian banyak polemik yang menghantui diri mereka ya, terkhususnya Denny Indrayana ini ya teman-teman, kita kupas sampai selesai, teman-teman harus saksikan sampai selesai, biar generasi masa kini tahu siapa Denny Indrayana ini. Yang ketika dia tampil kemarin ngomong soal moral hukum, kebenaran hukum, dan sebagainya, Anda sendiri tersangka, weh. Kita lihat videonya ya. Saudara, Mabes Polri menetapkan mantan Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana sebagai tersangka. Denny terjerat dugaan korupsi kasus pembuatan paspor online dalam proyek Payment Gateway yang dijalankan lewat APBN 2014. Sekarang kita ke Berita Satu TV ya, biar kita hebohkan si Denny Indrayana ini ya, yang sok mau membela Roy Suryo ya. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek Payment Gateway di kementeriannya. Satu lagi ya, biar semua heboh, semua stasiun TV beritakan ya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Mabes Polri. Denny diperiksa sebagai saksi terkait kasus Payment Gateway atau pembayaran paspor secara elektronik. Jadi teman-teman, dugaan mau satu bahwa jangan-jangan dia pindah ke Australia lah paspor dari bagaimana dia korupsi itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi dong ya, setelah itu kan dia kabur ya ke Australia. Tapi kita lanjut dulu biar lebih clear segala informasi yang Mosatu akan sajikan untuk kita semua. Roy Suryo sebagai terpidana penistaan agama Buddha melalui editan Stupa Borobudur. Sekarang disinyalir lagi bahwa dia mengedit ijazah Pak Jokowi. Pasalnya berlapis-lapis. 12 tahun menanti Anda Roy Suryo. Nah, yang menarik Mosatu mau tegaskan bahwa dua-duanya itu terkait disinformasi atau manipulasi informasi yang membuat publik mengaitkan kesamaan pola. Jangan-jangan otaknya Roy sama otaknya si Denny ini sama. Aduh, ini tukang disinformasi. Kemarin Ibu Inalim ya, sangat terang-terangan mengatakan Roy Suryo disinformasi. Dan itu fakta. Apa yang Roy Suryo lakukan di Australia kemarin ya, bertemu dengan orang-orang di sana ya, pekerja migran ya, kemudian profesor yang bukan dari UTS Insearch itu sendiri ya. Jadi menampilkan informasi yang misinformasi atau disinformasi. Ada dengan kata lain hoax ya. Anda mau mengejar ijazah Mas Gibran ya, sampai kapan? Ayo kita bertempur, Roy. Bila perlu Anda sampai ke ujung dunia, ya buktikan. Kita di sini tetap akan menyajikan data yang valid. Karena apa? Melalui UTS kemarin, ada orang yang sudah membeberkan dan menertawakan kelakuan Anda di Australia. Ya. Dan teman-teman, jangan lupakan bahwa keduanya selalu mengambil posisi sebagai korban. Itu. Keduanya selalu mengambil posisi sebagai korban atau dengan kata lain apa? Whistleblower ya. Versi mereka sendiri gitu. Versi mereka sendiri. Denny selalu berada pada narasi membongkar kecurangan. Roy selalu menyatakan dirinya disalahpahami. Aduh, Roy. Polanya itu serupa gini ya teman-teman. Posisi oposisi moral, walau faktanya rumit. Ini yang saya bilang apa? Orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai korban atau whistleblower itu kayak gini gitu. Menganggap dirinya disalahpahami gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya, minta kayak Pak Prabowo untuk intervensi. Oh,
Sisi lain juga teman-teman, keduanya juga menggunakan isu hukum sebagai panggung politik. Ini yang menjadi clue di materi kita teman-teman ya, bahwasanya Denny lewat kritik terhadap MK dan proses hukumnya, Roy lewat polemik kasus digital sampai ke wilayah agama. Mereka berdua ini jago menjadi korban, jago buat hoax ya. Setelah tak lagi menjadi wakil menteri ya, Denny mencoba peruntungan maju di pemilihan legislatif di Kalimantan Selatan, provinsi kelahirannya dia ya. Tapi teman-teman gagal caleg gagal Denny, lalu maju lagi sebagai wakil gubernur, gagal lagi. Popularitasnya di Jakarta sebagai wakil menteri, pakar hukum tata negara, dan bekal guru besar di UGM tidak laku di kampungnya sendiri. Gimana tuh? Ayo. Ini popularitasnya tidak laku di kampungnya sendiri, teman-teman. Demikian juga ya, teman-teman, seperti Roy Suryo. Setelah tidak lagi menjadi menteri, kemudian praktis menjadi gelandangan politik. Dia mencoba calon di pileg di sebelumnya ya, tapi gagal juga. Nasibnya sama, caleg gagal. Apalagi dia mundur ya, dia mundur dari Partai Demokrat, teman-teman. Meski di balik layar kita tahu hubungan antara Roy dan ketum partainya. Ya, kita harus ketahui bahwa hubungan di antara Roy dan ketum partainya itu ya, teman-teman. Ya, dengan kondisi mereka kini ya, maka hanya dengan panggung sensasi dan kontroversi mereka mencoba eksis manggung. Ya kan? Manggung. Denny Indrayana mau manggung. Anda mau manggung ya. Tapi status Anda sebagai tersangka kita akan sebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia yang belum tahu supaya Anda juga harus segera diproses. Ya, harus segera diproses loh. Tidak boleh mandek. Kita juga akan meminta pihak kepolisian bila perlu demo lah. Ya, ayo tangkap Denny Indrayana, tersangka 10 tahun, tidak pernah diperiksa, tangkap dan diproses. Disidangkan gitu. Kembalikan uang negara, uang APBN 32, sekian miliar. Denny Indrayana harus ditangkap dan diproses di pihak kepolisian. Ini momentum yang tepat. Dia kembali ke Indonesia, kita siap minta pihak kepolisian untuk tangkap Denny Indrayana ya, tersangka 10 tahun untuk segera diproses dan harus mengembalikan uang negara yang dikorupsi pada proyek Payment Gateway ya sebesar 32,09 miliar. Anda nggak bisa menyangkal Denny, kembalikan duitnya. Tapi jangan kabur lagi ke Australia. Nah sekarang kita lihat dulu potongan video dia kemarin yang sudah tersebar ya. Tetapi ada sanggahan pada potongan video dia ini ya teman-teman, kita lihat. Pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi Payment Gateway, gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelas dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara. Itu kalau kita mengalami. Kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah check and recheck, tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Ini Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara, atau bicara sebagai politisi atau caleg. Supaya clear. Ini luar biasa tanggapannya. Ini tajam sekali ya. Tapi ada hal yang menarik kemarin ya, waktu di acara di TV Sindo ya, Bang Ade Darmawan ya, Sekjen Pradi Bersatu, skakmat si Denny Indrayana ini. Kita lihat ini videonya. Ini ada sisi negarawan sedikit saja pada diri saudara Jokowi. Baik, Bang Ade, kalau enggak bagian dari koalisi, berarti akan dipukul, dikriminalisasi. Gimana Bang? Ya, saya rasa Bang Denny itu pendapat Bang Denny ya. Saya sangat menghormati semua pendapat dan itu sering terjadi Pak. Ya, sering terjadi dalam pemerintahan yang memang tidak pro dengan kita. Ya, artinya itu politis sekali. Bahasa-bahasa politis Bang Denny ini kan itu saya belum melihat bukti-buktinya. Gini, Bang Denny harus mengetahui Bang bahwa ini bukan semata-mata Pak Roy ini mau mencari kebenaran Bang Denny. Bahwa Mas Yudi ya, ijazah itu dia bukan mau melihat atau ditunjukkan ya. Itu dia mau lihat, dia mau teliti, dia yang mau membuktikan asli atau tidak. Nah sekarang kapasitas Roy Suryo ini apa? Mati kutu kan si Denny Indrayana ya, mempertanyakan soal kapasitas Roy Suryo. Apalagi seorang Denny Indrayana, kapasitas Anda untuk membela Roy Suryo. Anda adalah tersangka membela residivis ya. Ketemu ini tukang disinformasi, tukang hoax, dua-duanya ini ketemu ini menjadi satu energi yang sangat negatif buat negeri ini. Saya yakin itu. Ada orang di balik mereka ya, yang kemungkinan bajunya warna, bukan baju, sorry ya. Ada partai yang kemarin sudah desus-desus ya, ada partai bilang partai warna biru lah gitu dan sebagainya. Ada beberapa partai warna biru ya. Ada Nasdem, ada PAN, ada Demokrat ya. Silakan kalian melihat keterhubungan yang terdekat ya. Dan ini semakin jelas ya, menunjukkan siapa orang di balik mereka. Semakin jelas dengan kemunculan si Denny Indrayana ini ya. Semakin jelas. Kalau teman-teman mendengar penjelasan saya dari awal tadi ya, itu sudah menguatkan indikasi. Menguatkan indikasi partai mana yang mau menyetir mereka dan apakah ini agenda pemanasan menuju 2029. Itu yang kita jaga ya. Jangan sampai terjadi pengkhianatan terbesar di dalam kubu pemerintahan Prabowo Gibran, di mana ada orang berpartai biru di dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang saat ini masih menjadi satu kesatuan dari Kimplos. Ya. Kalau terjadi ada namanya musuh dalam selimut, kita tidak tinggal diam. Pengkhianat ada di dalam yang menggunakan orang lain sebagai pembentuk panggung menuju 2009 dengan mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan. Itu yang kita kejar.
ya tentu mau satu akan terus melakukan investigasi. Secara kebetulan juga teman-teman bahwa keduanya punya kapital digital yang sangat tinggi ya. Mereka aktor yang terbiasa bermain di ruang opini seperti di Twitter, kemudian media dan konferensi pers. Tapi akhir-akhir ini tidak ada lagi konferensi pers setelah mereka kemarin dipulangkan ya sebagai garansi ya. Lalu ada hal yang perlu kita lihat bahwa partai manapun memerlukan figur semacam itu untuk membangun momentum politik. Ya pasti ada partai-partai yang dalam hal ini membutuhkan figur ini untuk bisa melejitkan partai mereka. Itu strategi ya, itu strategi politik ya teman-teman. Yang kita harus lihat ya bagaimana mereka bermain dengan isu ini ya. Bagi Demokrat yang turun pamornya setelah ketumnya tidak lagi di istana ya. Kemudian keduanya ini relevan bagi dalam narasi oposisi. Ya teman-teman, jelas sekali bahwa Partai Demokrat sedang mencari re-entry politik pasca 2024 ini setelah gagal menguasai panggung. Dan ini jelas sekali teman-teman bahwa Partai Demokrat sedang mencari re-entry politik pasca 2024 ini setelah mereka gagal menguasai panggung. Coba kalian analisis. Apakah seperti itu? Bahwa ini adalah cara mereka untuk mencari re-entry politik pasca 2024 untuk 2029. Yang kita tahu bahwa Partai Demokrat saat ini berada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Bagian dari Kim Plus. Coba, kalau ada musuh dalam selimut, apa yang akan terjadi? Melalui Roy Suryo, melalui Denny Indrayana yang punya keterhubungan dengan Demokrat. Ini kan semakin jelas siapa di balik mereka. Tetapi kita tidak mengatakan 100% bahwa Demokratlah yang bermain di belakangnya selama ini. Kita tidak mengatakan seperti itu. Tetapi indikasi yang kita curigai semakin jelas ya. Indikasi yang kita curigai semakin jelas. Bahwasannya sudah ada gembor-gembor isu sebelumnya. Partai biru yang bermain dan sebagainya. Sekarang kan kita ingin mengkonfirmasi. Apakah benar partai biru yang bermain di balik ini? Kita mencoba mencari tahu. Mencari korelasi satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba muncullah si Denny Indrayana ini. Yang juga lah kader Demokrat. Di mana pada masa SBY dia diangkat menjadi Menkumham. Kemudian dia terjerat kasus tersangka. Kabur ke Australia hingga 1 dekade ini. Siapalah yang menyelamatkan dia? Masa tersangka bela residivis? Syukur-syukur kalau seandainya bukan Demokrat yang bermain. Tetapi kalau seandainya ini benar, maka inilah suatu pemanasan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, suatu pemanasan dalam politik menuju panggung 2029. Yang menggunakan pion Roy Suryo dengan si Denny Indrayana ini, ya, sebagai bola liar untuk menebar isu hoax, tebar disinformasi. Dengan kata lain, ya kami kalau kita analisis ya dengan kata lain, ya kami kan si Roy Suryo kan bukan kader kami lagi. Atau Denny Indrayana kan udah lama tidak berhubungan sama Demokrat. Siapa tahu? Nah itu ya teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa cuplikan-cuplikan tersebut? Apalagi terkait adanya dugaan kalau Partai Biru ternyata diduga ya terlibat kuat dalam isu kasus ijazah Jokowi ini teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian? Dan status dari Denny Indrayana juga yang menyuarakan akan membela Roy Suryo CS, ternyata beliau masih berstatus tersangka teman-teman. Dimana diketahui kalau di tahun 2011 beliau sempat diangkat menjadi wakil menteri di masa kepemimpinan Bapak SBY teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya.